Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini, kita bakal langsung membongkar rahasia di balik otomatisasi infrastruktur di Oracle Cloud. Jujur aja, kalau Anda sudah mulai lelah dengan proses penyediaan manual yang benar-benar membuang waktu, Anda berada di tempat yang tepat. Ini adalah panduan utama kita untuk beralih ke layanan Terraform yang mulus dan bebas repot. Ayo kita mulai. Oke, biar semuanya terstruktur, inilah peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dengan mengenal OCI Resource Manager, lalu melihat apa saja manfaat otomatisasinya, membahas komponen inti seperti stacks dan jobs, cara mengontrol akses dengan IAM, dan terakhir, cara menyiapkan file Terraform Anda. Singkat, padat, dan pastinya sangat berguna. Bagian pertama, mari kita kenalan dengan OCI Resource Manager, atau yang sering disebut sebagai Terraform as a Service. Nah, coba bayangkan sejenak. Seringkali kan, tantangan paling bikin pusing buat tim infrastruktur itu ya penyediaan sumber daya secara manual. Mengklik tombol yang sama di antar muka berulang-ulang, wah itu sih benar-benar melelahkan. Disinilah Resource Manager masuk sebagai pahlawan kita. Alat ini bertindak layaknya sebagai sebuah jembatan besar yang menyatukan semua orang, mulai dari developers, DevOps, arsitek, sampai IT Ops. Jadi, alih-alih bekerja sendiri-sendiri secara terpisah, platform ini memungkinkan kolaborasi terpusat untuk compute, storage, dan network. Semuanya terhubung dalam satu kendali yang rapi. Masuk ke bagian kedua, manfaat otomatisasi. Kenapa sih kita harus repot-repot beralih ke Resource Manager? Begini, poin yang paling krusial di sini, yang menurut saya adalah sebuah gebrakan nyata, adalah manajemen state file otomatisnya. Kalau Anda pernah merasakan paniknya kehilangan state file Terraform lokal atau tanpa sengaja menimpanya, Anda pasti tahu betapa melegakannya fitur ini. Fitur ini benar-benar menghilangkan hambatan dalam kolaborasi tim. Gak ada lagi tuh drama tanya-tanya siapa yang pegang versi terbaru. Dan kejutan paling menyenangkannya, layanan manajemen ini 100% gratis. Ya, Anda tidak salah dengar. Anda cuma perlu membayar untuk infrastruktur komputasi atau penyimpanan yang benar-benar Anda pakai. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian ketiga, komponen inti. Mari kita bahas apa itu stacks dan jobs. Biar gampang, coba pikirkan stack ini layaknya cetak biru arsitektur rumah Anda. Stack adalah kode presis yang mendefinisikan sumber daya apa saja yang ingin Anda bangun dan kelola secara bersama-sama di dalam sebuah kompartemen. Jadi, kumpulan file Terraform inilah yang menjadi fondasi atau dasar rancangan Anda. Sederhana kan? Lalu, kalau stack itu cetak birunya, job adalah kru konstruksi yang mengeksekusi cetak biru tadi. Lewat job ini, Anda pada dasarnya memberi perintah kepada sistem. Anda bisa menyuruh mereka merencanakan, atau plan, menerapkan, atau apply, atau bahkan menghancurkan alias destroy sumber daya berdasarkan rancangan awal tadi. Mereka yang melakukan kerja kerasnya untuk Anda. Bagian keempat, mengontrol akses dengan IAM. Karena pastinya, keamanan dan izin harus selalu diutamakan. Sebelum kita asyik menulis kode, kita harus ingat satu hal. Otomatisasi itu punya kekuatan yang masif. Dan itu berarti keamanan adalah harga mati, nggak bisa ditawar. Anda sama sekali tidak bisa menjalankan layanan ini tanpa Identity and Access Management atau IAM dari OCI. Ini adalah gerbang keamanan utama kita. Ia memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar punya hak yang bisa mengotak-atik stacks dan jobs Anda. Coba perhatikan baik-baik pembagian kontrol di sini. Sangat kontras. Seorang admin punya kuasa penuh di tingkat tenancy. Mereka bisa mengelola semuanya. Tapi untuk tim developer, kita bisa memberikan akses yang jauh lebih terukur dan aman. Mereka diizinkan untuk membangun infrastruktur di kompartemen mereka sendiri, tapi, dan ini penting, sistem akan otomatis memblokir tindakan destruktif. Jadi mereka tidak bisa sembarangan melakukan destroy atau menghapus infrastruktur. Ini ibarat jaring pengaman yang sangat brilian buat mencegah bencana yang cuma gara-gara salah ketik yang tidak disengaja. Sampailah kita di bagian kelima, menyiapkan file Terraform Anda. Mari kita lihat bagaimana pengaturan ini disederhanakan. Coba deh lihat perbedaan yang mencolok ini. Kalau Anda pakai penyedia OCI tradisional yang open source, Anda pasti tahu betapa ribetnya harus bergulat dengan berbagai macam kunci privat, fingerprint, dan kata sandi yang panjangnya minta ampun. Nah, Resource Manager memangkas semua kerumitan itu habis-habisan. Karena layanan ini berjalan secara native langsung di dalam OCI, Anda cuma butuh mendeklarasikan region dan OCI di kompartemen saja. Sesimpel itu, proses pengaturan yang tadinya bikin pusing sekarang jadi sangat efisien dan instan. Dan sebagai gantinya, Anda bisa bilang selamat tinggal pada hard coding data sensitif di dalam file kode Anda. Nggak perlu lagi. Anda cukup memasukkan variabel-variabel tersebut langsung lewat antarmuka Resource Manager.
Ini bikin manajemen kata sandi dan kunci SSH Anda jadi sangat bersih, terstandarisasi, dan pastinya jauh lebih aman dari risiko kebocoran yang sering banget terjadi kalau file tak sengaja tertinggal di repositori kode publik. Jadi, dengan Terraform yang kini dikelola sepenuhnya untuk Anda, yang artinya selamat tinggal pada pusingnya mengurus state file dan rumitnya autentikasi, pertanyaan saya buat Anda cuma satu. Infrastruktur apa yang bakal Anda otomatisasi pertama kali? Gunakan wawasan yang baru saja kita bahas ini untuk mulai membangun dengan lebih cepat dan cerdas di OCI. Terima kasih banyak sudah menemani saya di penjelasan kali ini. Silakan bereksperimen dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.